Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Pandu Wigono Tresno. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan Batch 2 Kementerian Agama. Pada hari ini, tanggal 28 Agustus 2025, saya akan mempersembahkan video uji kinerja saya. Saya merupakan guru kelas 5 di SDTK Pelita Permai. Pada topik untuk ujian kinerja di hari ini, saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini semuanya? Baik. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, satu orang boleh pimpin kita dalam doa? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dan Yesus berkati sesuatu yang akan mengajari kami, berkati juga kami yang akan mendengarkan pelajaran yang terbaik. Dan selalu berikan kami mampu kebenaran kuasa Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Gran, boleh duduk. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya siap, gerak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Oke, apakah ada yang nggak masuk di hari ini? Semuanya hadir? Oke, baik. Luar biasa, semuanya boleh ikut pembelajaran di hari ini ya. Meskipun akhir-akhir ini cuaca kan kadang tidak menentu, tapi teman-teman semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Oke, sebelum kita masuk lagi ke pembelajaran, sekarang nih yang viral-viral di TikTok di mana-mana, kalau Mr. Pandu scroll-scroll itu, muncul yang namanya pacu jalur. Oleh sebab itu saya ajak semuanya bangkit berdiri, kita mau dance pacu jalur sama-sama, yuk. Oke, semuanya ikuti gerakannya ya. Ini lagu pacu jalur yang waktu itu ditampilkan di Istana Negara. Yo, sik, he, ah. Kayak berenang. Lagi, 1, 2, 3. Asik.
Oke, tepuk tangan. Oke, boleh duduk lagi. Siapa yang ngos-ngosan? Ada yang ngos-ngosan? Oke. Di dalam tarian pacu jalur aura farming ini, organ tubuh apa yang ikut bekerja? Yang pada saat kita menari, dia itu organ tubuh ini bekerja. Arman. Organ pernapasan. Ada lagi nggak? Organ gerak. Jadi dua organ ini sangat reaksinya sangat kelihatan sekali pada saat kita sedang menarikan tarian pacu jalur ini, ya. Tapi untuk hari ini topiknya karena sudah disebutkan oleh Arman, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan di manusia. Oke. Siapa yang di sini bisa menyebutkan, sebelum Mr. Pandu tampilkan PowerPoint-nya, siapa yang di sini bisa menyebutkan organ yang biasanya kita gunakan untuk bernafas itu apa? Salah satunya yang kelihatan ini apa? Hidung. Oke. Bisa nggak orang sih itu bernafas pakai mulut? Bisa. Kenapa bisa? Betul. Jadi hidung dengan mulut ini ada pada saluran yang sama, ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kok bisa ya? Pada saat kita bernafas dan pada saat kita makan, kok makanan itu nggak bisa keluar dari hidung dan nggak bisa ketika kita nafas, nafas kita itu kayak nggak tercampur sama makanan, ya. Jadi Tuhan itu luar biasa, menciptakan semuanya itu fungsinya itu dengan baik, ya. Oke, nah di sini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Mr. Pandu akan lebih banyak membahas tentang organ-organ apa saja yang biasanya digunakan manusia untuk bernafas. Oke. Di sini ada foto saya yang paling ganteng. Ya, kamu bisa lihat. Jadi kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, tujuan pembelajarannya untuk di hari ini adalah yang pertama, nanti kamu akan bisa menganalisis proses pernafasan pada manusia dan sistem pernapasan manusia. Kamu nanti bisa menjelaskan bagaimana sih manusia itu kok bisa bernafas, ya. Lalu yang kedua, kamu nanti juga akan bisa menentukan dan juga menyebutkan fungsi-fungsi dari setiap organ pernapasan di dalam tubuh manusia itu apa aja, ya. Nah, dalam dua tujuan ini nanti Mr. Pandu akan kemas dalam sebuah proyek yang nanti akan kalian lakukan. Oke, ya. Kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan bernapas. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen, ya. Kegiatan menghirup oksigen ini nama lainnya adalah inspirasi. Dan menghembuskan karbon dioksida yang disebut proses ini ketika kita mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida itu disebut namanya ekspirasi. Nah, melalui alat pernapasan. Ya, sekali lagi kalau mau Mr. Pandu ingatkan, inspirasi itu apa? Menghirup oksigen. Kalau ekspirasi menghembuskan karbon dioksida. Ya, jadi bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen atau inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida atau ekspirasi. Ya, perlu diingat ya. Kalau dilihat dari tanda panahnya ini, udara masuk, inspirasi. Udara keluar, ekspirasi. Nah, sistem pernapasan manusia itu seperti ini. Kurang lebihnya. Oke? Kurang lebihnya seperti ini gambar-gambarnya. Ya. Di dalam tubuh kita, itu kalau misalnya dilihat dari pakai ronsen kah, pakai CT scan, itu bisa seperti ini, ya. Tubuh kita dalam sistem pernapasan itu ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronkeolus, alveolus, paru-paru dan diafragma. Ya, nanti itu kita akan bahas satu-satu fungsinya apa, terus dia ini bentuknya seperti apa. Oke? Miss Nindi, cut dulu, minta tolong. Di pause.
Nanti setelah ini, Mr. Pandu kan, aduh lupa lagi bawa ini. Nah, sekarang kita akan membahas ada organ-organ apa saja yang terlibat di dalam sistem pernapasan di manusia. Oke? Yang pertama, yang paling kelihatan ya, semua orang bisa lihat, tunjukkan hidung kalian dong. Ada yang pesek, ada yang mancung, enggak masalah. Ya, Tuhan menciptakan semua itu dengan baik. Mau pesek, mau enggak, yang penting gua bisa yang penting lo ngapain ede hidup gua pesek, yang penting gua bisa bernafas. Ya, enggak peduli seperti itu. Yang penting apa? Tuhan sudah menciptakan kita dengan sedemikian rupa. Nah, di dalam hidung ya, udara itu masuk. Udara masuk melalui lubang hidung dan kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya itu terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Siapa di sini yang pernah bercermin kemudian lihat di hidungnya kok ada rambutnya ya di dalamnya? Semuanya pasti pernah. Ya. Jadi, rambut yang ada di dalam hidung itu ada fungsinya, yaitu apa? Untuk menyaring udara yang masuk. Ya, rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring debu yang masuk ke hidung, dan selaput lendir itu berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Jadi kamu jangan merasa kayak, kok hidungku basah, ini aku pilek ya? No. Ya. Ada yang namanya lendir. Selaput lendir ini yang digunakan untuk menyesuaikan suhu udara dan juga suhu dalam tubuh. Organ yang selanjutnya itu apa? Nah, organ yang selanjutnya adalah faring. Faring, ya. Setelah hidung, ya, ada faring. Faring adalah persimpangan antara saluran udara, saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan di bagian belakang, ya. Di bagian depan ini, yang di bagian ini saluran udara, pernapasan. Yang di bagian bawahnya itu saluran pencernaan. Jadi kamu menghirup udara, salurannya di atas. Kamu makan, salurannya ke bawah. Ya. Nah, fungsi dari faring yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Jadi ketika kamu sudah bersuara, ada keterlibatan faring di sini. Ya. Lalu yang ketiga, ada laring. Laring atau teka, ya, nama lain dari laring itu disebut teka. Terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Wih, 9 susun tulang rawan. Artinya tulang rawan itu apa? Adanya tulang yang gampang patah, ya, namanya aja rawan. Aduh, rawan patah nih, ya, yang berbentuk kotak. Fungsinya laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan Jadi ini adalah tarian caci yang asalnya itu dari NTT, khususnya di Pulau Flores. Kabupaten apa tadi? Manggarai. Banyak dari kita di sini kan teman-teman semuanya kebanyakan dari daerah sana. Jadi Mr. Panu ambil salah satu contoh video ini.
Oke. Nah, sekarang Mr. Pandu mau tanya, kalau penari caci ini tadi, dia membutuhkan nafas yang kuat nggak? Iya. Apa jadinya kalau misalnya si penari caci ini sedang mengalami ada gangguan nih di pernafasannya? Kira-kira dia bisa menari dengan maksimal nggak? Nggak. Oleh sebab itu ya, untuk sebagian manusia kadang itu tidak mempedulikan. Banyak yang merokok, banyak yang ada asap, lari di asapnya, dihirup asapnya. Siapa yang pernah seperti itu? Nah, ada sahur nih, ada tukang sate, wih asapnya bau enaknya enak banget. Udah enak pakai banget. Malah didekati asapnya, akhirnya apa? Bisa penyakit. Karena apa? Karena kita memasukkan sesuatu yang harusnya tidak perlu dikonsumsi di dalam tubuh. Ya, asap itu kan kita tidak boleh tuh kita masuk mendekati asap yang banyak lalu kita hirup. Apalagi kalau sudah tahu ada motor yang asapnya sampai warna hitam. Baunya enak nih, baunya kayak bensin. Datang dihirup lagi. Kira-kira itu sehat nggak? Nggak. Well ya, teman-teman sudah sadar kalau misalnya itu sebuah tindakan yang tidak sehat. Nah, oleh sebab itu ya, para penari ini mungkin juga memperhatikan cara pernafasan mereka. Ya, mereka mungkin sangat menjaga sekali supaya pola nafas mereka ini bisa baik. Ketika mereka menari, mereka juga menarinya dengan baik. Sekarang, teman-teman dengan kelompoknya masing-masing, tolong dong diskusikan ya. Kira-kira apa saja cara-cara yang baik untuk kita menjaga pernapasan kita? Silakan. Mr. Pandu nyalakan lampunya lagi ya. Boleh langsung ditulis di buku aja. Soalnya adalah kamu berdiskusikan di situ. Masing-masing coba nanti menyebutkan salah satu yang menurut hasil diskusimu ini yang paling baik. Ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita apa yang kita lakukan untuk menjaga pernafasan kita, organ pernafasan kita supaya tetap sehat. Ya. Teman-teman boleh berdiskusi, boleh saling berdiskusi ya. Menjaga pernapasan agar tetap sehat. Itu caranya seperti apa sih? Boleh. Lagi, untuk topik diskusi kalian, ya, Mr. Pandu tulis di papan deh. Apa langkah atau tindakan kita untuk menjaga organ pernapasan? Oke, semuanya sudah selesai diskusinya? Oke, sekarang saya minta kelompoknya Gabriel. Gabriel bisa berdiri, sebutkan satu aja cara kita untuk membuat supaya organ pernapasan kita itu tetap sehat. Oke, nah kalau misalnya kita sudah merasa pernafasan kita ini sudah terganggu, maka kita harus menghindari nih aktivitas yang berlebihan.
menghindari juga aktivitas di luar ruangan. Kenapa kok di luar ruangan itu kita hindari sementara? Karena kita kalau misalnya sudah tahu pernafasan kita tidak baik, kita berinteraksi dengan orang, apakah kita membuat orang yang berinteraksi dengan kita semakin sehat atau justru ikut-ikutan sakit? Nah, ya, kita harus mengurangi aktivitas-aktivitas itu. Kalau kita sudah merasa organ pernafasan kita nih ada masalah nih, entah itu pilek kan, entah batuk, entah apa ya. Oke, sekarang Ecen. Yang kedua apa kira-kira kamu sudah diskusikan? Nah, menjauh dari asap-asap yang tebal. Oke, Rafaela. Sudah jelas kalau asap berwarna hitam, itu pasti dia mengandung kandungan-kandungan yang mungkin akan membuat saluran pernapasan kita menjadi ada masalah nih, ya. Bisa saja ada membawa dia itu asap ini membawa partikel-partikel yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Contohnya, Mr. Pandu sudah menyiapkan ada teka-teki silang. Teka-teki silang ini teman-teman harus menjawab bersama kelompoknya. Oke? Silakan dijawab. Apakah semuanya sudah selesai? Oke. Semuanya bisa mengerjakan dengan baik? Berdiskusinya juga baik? Ada nggak yang tadi engkel-engkelan, eyel-eyelan sama teman-temannya ada? Pasti ada, tapi sudah diselesaikan? Bagus ya. Oke, nah untuk itu setelah kalian sudah mengerjakan TTS itu, nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi di sini Mr. Pandu mau tunjukkan nih. Nah, Mr. Pandu sudah membuat yang namanya replika sistem pernapasan. Ingat ya, kalau misalnya udara masuk, bagian paru-parunya mengembang apa mengempis? Ngembang ya. Ibaratnya ini udara nih. Bisa Pandu kasih udara. Balonnya mengembang. Sama kalau kita bernafas, paru-paru kita itu akan mengembang. Ya. Nah, udara masuk melalui hidung. Kemudian melewati tadi apa? Faring, laring ya. Terus trakea. Kemudian disalurkan ke bronkus. Nah, dari bronkus udara ini disalurkan lagi nih ke bronkeolus hingga terakhirnya di mana? Alveolus ya. Teman-teman akan membuat replika ini juga tetapi dalam versi yang lebih kecil dan sederhana. Oke. Kemarin Mr. Pandu sudah minta kalian untuk membawa alat dan bahannya ya. Mr. Pandu nanti akan bagikan untuk gambar-gambar ini dan untuk kardus, sedotan nanti teman-teman sudah bawa ya, sesuai dengan kelompoknya. Nah, teman-teman nantinya akan membuat seperti ini, ya. Mr. Pandu akan bagi ini, nanti ini digunting aja, ditempel, mengikuti pola ini. Dua sedotannya dijadikan satu, ya. Kemudian plastiknya diikat pakai karet di masing-masing cabang sedotan, ya. Kemudian ditempel di atas gambar paru-paru. Di sini ada mulut, ada hidung. Ini kalau kamu tiup, dia akan mengembang. Siapa yang mau maju? Kelompoknya siapa? Kesia. Oke. Oke. Selamat siang teman-teman. Hari sekarang kami akan mau mempresentasikan karya yang sudah kami buat. Proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia melibatkan organ-organ pernapasan yang bekerja sama untuk memasuki oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara masuk melalui hidung atau mulut, melewati faring, laring, trakea, lalu masuk ke dalam paru-paru, karbon dioksida dan alveolus. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di antara udara dan darah. Paru-paru dapat berkembang ketika masuk. Oke. Nah sekarang dong Mr. Pandu boleh tahu nggak? Dicoba itu karyanya berhasil nggak? Paru-parunya mengembang nggak kalau udara masuk? Boleh? Siapa yang akan coba? Oh berhasil. Kita kasih tepuk tangan. Oke sudah? Terima kasih. Oke selanjutnya kelompoknya Mikael. Selamat siang teman-teman. Kita akan menampilkan hasil karya kerja keras kami. Oke. Silakan Rafaela jelaskan. Kamu dulu.
Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan. Partikel kecil oleh rambut hidung lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkeolus kemudian berujung di alveolus. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa lagi? Oke, karena semuanya tadi sudah presentasi dengan sangat baik, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ya, ada 10 soal pilihan ganda. Setiap soal nilainya itu 10 kalau benar. Ya, nanti tolong kalian kerjakan. Kemudian kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya. Langsung dibagi dengan kelompoknya ya. Dibagi dengan kelompoknya ya. Langsung dibagi dengan kelompoknya ya. Sudah selesai? Semua sudah oke, mantap. Sekarang kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di sini. Yuk, semuanya mengumpulkan yuk, mengumpulkan tugasnya di situ. Ayo, dikumpulkan. Iya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernapasan cukup banyak ya. Materinya tadi saya sampaikan cukup banyak sekali ya. Tapi saya yakin semuanya anak-anak di sini pintar. Jadi semuanya bisa menangkap pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang Mister Pandu tanya nih. Ya. Apa sebutan dari pada saat kita menghirup oksigen? Disebut apa? Siapa apa Mikael? Inspirasi. Kalau mengeluarkan, menghembuskan karbon dioksida disebut? Ekspirasi. Betul ya? Terima kasih semuanya sudah tahu. Nah, sekarang organ pernafasan yang sudah kita pelajari tadi ada apa saja? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Bronkeolus dan alveolus. Nah, itu semuanya ada di dalam paru-paru ya. Maksudnya yang bronkeolus dan alveolus ada di dalam paru-paru. Ya, semuanya sudah mengerti. Kemudian cara kita menjaga kesehatan organ pernafasan kita, salah satunya dengan cara apa? Arman? Menghindari asap. Apa lagi, Vero? Nah, kalau mau keluar boleh pakai masker. Cristiano? Mengurangi aktivitas. Kalau kamu sudah tahu, aku punya sesak nafas nih, aku harus mengurangi aktivitas. Rafaela? Ya, menghindari orang merokok. Nah, menjaga kelembapan udara ya. Banyak sekali hal-hal yang kita harus perhatikan supaya apa yang ada di dalam tubuh kita ini tetap terjaga dengan baik dan kita tetap sehat. Ya, sekarang Mr. Pandu mau tanya untuk pertanyaan refleksi. Silakan teman-teman tuliskan di dalam 1 lembar kertas. Semuanya boleh siapkan 1 lembar kertas di bukunya. Boleh dirobek kertasnya. Oke. Sudah? Nah, di dalam situ kamu tulis begini, refleksi. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, hal apa yang kamu pelajari hari ini? Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apa targetmu setelah belajar materi ini? Oke, sekarang 2 pertanyaan ini kamu tulis di dalam 1 lembar kertas.
ya. Kemudian dikumpulkan. Oke, apakah semua sudah selesai? Sudah. Oke, nah sekarang semua kertasnya dilipat. Kemudian dimasukkan ke dalam sini. Oke. Oke, silakan kalau sudah dilipat boleh dimasukkan ke sini. Oke. Oke, silakan duduk. Mr. Pandu akan baca salah satu ya. Oke. Ini punyanya Igran. Nah, Igran, hal apa yang kamu pelajari hari ini? Igran di sini menjawab, hari ini saya belajar tentang sistem pernafasan. Pernafasan itu ternyata melalui hidung, kemudian masuk ke dalam tenggorokan. Yang di dalam tenggorokan itu ada faring, ada laring di situ ya. Dan dia targetnya setelah belajar di materi ini, Igran mau nanti pH dapat 100. Wah, luar biasa. Ya. Oke, nanti Mr. Pandu akan baca ini semua. Pasti semuanya hari ini sudah belajar sesuatu, ya. Mr. Pandu yakin semua orang di sini, anak-anak di sini itu belajar sesuatu. Ya, terima kasih sudah mengikuti kelas dengan baik. Teman-teman semuanya ikut aktif menjawab. Terima kasih sudah mengikuti instruksi untuk membawa peralatan dari rumah, mengerjakan tugas dengan baik, berkelompok dengan baik, mempresentasikan dengan baik. Semoga nantinya ketika kita belajar tentang ini, belajar tentang di level yang di level lebih tinggi lagi, semua teman-teman sudah paham, ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran di hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, boleh isi rahat. Oke, terima kasih semuanya ya.